kita semangat together. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang narrative text. Have you ever seen this picture before? Oke. Yang sebelah kiri ada siapa itu? Yang sebelah kiri Mas. Kiri saya. Soekarno Miss. Ya, itu yang sebelah kanan. Iya betul. Oke betul ya. Jadi Damar Dianas merupakan pahlawan nasional yang dari Indonesia. Ada I.R. Soekarno dan Bung Tomo. Peristiwa apa saja yang dialami kedua tokoh tersebut? Ya betul, I.R. Soekarno itu ada proklamasi, ada Teras Tengkok dan lain-lainnya. Lalu yang Bung Tomo itu ada peristiwa 10 November di Surabaya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, ada yang tahu nggak apa itu narrative text? Tidak. Belum Ibu. Jadi, narrative text adalah type of text that tells a chronological story in the past tense. Jadi, narrative text itu sebuah teks yang menceritakan cerita kronologikal, yaitu yang secara urut ya, yang terjadi di masa lampau. Lalu ada jenis-jenis narrative text. Ada yang tahu jenis-jenis narrative text? Tidak. Oke, itu ada 3 ya. Ada yang personal, faktual, sama imajinatif. Yang personal itu ada cerita pribadi atau cerita pengalaman kalian waktu liburan kemarin. Lalu ada faktual. Faktual itu cerita naratif yang terjadi di masa lampau dan berupa fakta. Contohnya itu ada cerita bersejarah. Yang terakhir itu ada cerita imajinatif. Cerita yang berasal dari imajinatif penulis. Misalnya ada legenda, ada mitos, dan lain-lainnya. Lalu ada language feature dari narrative text. Language feature-nya itu ada 4 ya. Ada simple past tense, action verb, conjunction, dan adverb, place, and time. Nah, ada yang tahu nggak struktur narrative text itu apa aja? Oke, betul. Struktur narrative text itu ada 3, yaitu orientation, event, dan reorientation. Nah, sekarang itu ada sebuah teks ya, teks yang menceritakan kejadian Surabaya Battle on 10 November 1945. Ini ibu bagikan teks-teksnya ya, lalu kalian baca dengan cermat, lalu dilihat. Oke, sekarang coba kalian diskusi bersama kelompok kalian ya tentang language feature yang ada di teks tersebut. Ibu berikan waktu 20 menit ya. Ya Bu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita bahas bersama-sama saja ya untuk menyingkat waktu. Apakah teksnya sudah menggunakan past tense teman-teman? Sudah. Oke, apa saja? Ya, betul. Ada was killed, accused, attacked, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, apakah teks tersebut sudah sesuai struktur? Ya betul, sudah ya. Teks itu sudah sesuai struktur, yaitu ada orientasi, event, dan reorientasi. Lalu selanjutnya, ada konjungsinya nggak di teks? Iya, ada, betul. Ada satu konjungsi ya, yaitu however. Lalu yang terakhir itu ada adverb time sama place, yaitu kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Kata keterangan waktunya yang ada di teks apa saja? Ya betul, ada 10 November, 30 Oktober, dan 27 Oktober. Lalu keterangan tempatnya, peristiwanya terjadi di mana? Di Surabaya, betul, dan di Jembatan Merah. Ya. Oke, sekarang sudah paham semuanya ya. Sekarang ibu akan kasih tugas ya, tugas secara mandiri.
Coba kalian buat sebuah teks sesuai tema-tema atau jenis-jenis yang sudah Ibu bilang tadi ya, ada personal, imajinatif, atau faktual. Kalian bebas milihnya dan minggu depan akan dipresentasikan secara aksak ya. Oke, karena sudah paham semuanya, Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.